Pemirsa, aktivitas gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meningkat. Warga di sekitar gunung diminta waspada sementara bandara ditutup. Aktivitas gunung Lewotobi laki-laki kini berada di level 4 atau status awas. Warga diminta menjauh dari kaki gunung dan warga yang terdampak abu vulkanik juga diimbau mengenakan masker. Akibat erupsi tersebut, 3 bandara di Nusa Tenggara Timur akhirnya ditutup untuk sementara. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria pencuri motor anggota polisi yang sedang sholat berjamaah di masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi sedang tidur di pos satpam. Ini orangnya? Hei, kau. Siapa namamu? Rizky. Rizky? Iya. Hah? Sini. Sini. Pelaku pencurian motor milik anggota Polrestabes Makassar ini diringkus polisi saat sedang tidur di pos security perumahan Gria Asri Sakinah di Jalan Panggentunggang, Somba Opu, Goa. Di kantor polisi, pelaku mengaku mencuri motor korban yang sedang sholat maghrib berjamaah di masjid. Motor yang dicuri dijual seharga Rp400.000 dan hasilnya digunakan pelaku untuk membeli obat-obatan. Pelaku juga mencuri sejumlah ponsel milik seorang emak-emak di dalam perumahan. Orang tadi malam diburu, kau datang di HP-nya orang tahu? Habis curi HP-nya. Jangan mah kau tahu, Korban pencurian ponsel kesal meluapkan emosinya saat melihat pelaku ditangkap polisi. Pelaku ini tidak mengakui perbuatannya pada saat masyarakat bersama dengan security yang menanyakan. Namun setelah kami bersama tim tiba di lokasi dan menanyakan langsung ke yang bersangkutan. Motor disita polisi sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan narkoba yang dibawa dari Malaysia menggunakan kapal di perairan Asahan, Sumatera Utara. 18 kg sabu dan 7.000 butir pil ekstasi turut disita. Tim Sat Narkoba Polres Asahan memberhentikan sebuah kapal yang diduga membawa narkoba dari negeri jiran Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. 3 orang anak buah kapal langsung diamankan petugas. Dari hasil penggeledahan isi kapal turut ditemukan 1 buah karung dan tas berisikan narkotika. 18 bungkus diduga sabu seberat 18 kg, 7.000 butir pil ekstasi dan pil Happy Five berhasil disita. Pelaku mengaku barang tersebut dijemput dari Malaysia dan diberi upah Rp1 juta untuk 1 kilogramnya. Pemeriksaan kapal terdapat 18 bungkus yang diduga sabu dan 7.000 butir yang diduga ekstasi. Terus Happy Five kurang lebih 3.000, dihitung ada sekitar 30 bungkus. Masyarakat yang percaya bisa datang dari Malaysia. Petugas akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba tersebut. Hingga pelaku kini dibawa ke Mapolres Asahan guna penyidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Sulil Amri, iNews melaporkan. Polri dan Kepolisian Singapura, pemirsa, berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi lintas negara. 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam jaringan perdagangan bayi tersebut. Kepolisian Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional Polri bekerjasama dengan Singapore Police Force membongkar jaringan perdagangan bayi lintas negara yang beroperasi di Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus yang melibatkan jalur penyelundupan bayi dari Bandung, Pontianak, Jakarta hingga Singapura. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan sebanyak 22 orang tersangka dalam jaringan perdagangan bayi ini. Dari hasil penyelidikan, terungkap setiap bayi diperdagangkan dengan harga sekitar $20.000 Singapura atau setara Rp254 juta. Para pelaku diketahui telah mengumpulkan 25 bayi, di mana 15 diantaranya telah dipindahkan ke Singapura dengan modus adopsi. Para tersangka kini dijerat pasal tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda Rp600 juta.
Pemirsa, bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasanya sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkenya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Belasan rumah semi permanen di Jalan Cakung, Drenase Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar. Akibatnya puluhan penghuni rumah terdampak. Api menghanguskan belasan rumah semi permanen yang berada di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Peristiwa kebakaran ini diduga berawal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar hingga merembet ke bangunan lainnya. Akibat kejadian ini, sebanyak 40 jiwa dari 10 kepala keluarga terdampak. Terbakar rumah petak sementara 15 unit. 15 rumah artinya Pak? 5 rumah yang petak ya. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pihak kepolisian segera menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ruang bagian belakang sebuah rumah makan di rest area tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terbakar pada Minggu siang. Seorang pegawai mengalami sesak nafas saat mencoba memadamkan api. Enak kan? Astagfirullahaladzim. Gas lain. Gas mah seberiji mang terloba menteu geus kahanap-hanapkeun. Ngan ieu pan itu kamar teh aya ieuan mang aya kardus jeung pakaian barudak. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, api membesar membakar ruangan dapur dan beberapa kamar pegawai di dalam rumah makan yang ada di rest area tol Cipularang, kilometer 88, jalur Bandung menuju Jakarta. Sep, awas Sep, tunggu dia Sep. Api dengan cepat membesar karena melumat bahan yang mudah terbakar seperti bangunan kayu, kertas, hingga pakaian milik pegawai. Menurut salah satu pegawai, api muncul saat juru masak tengah menggoreng tahu. Minyak panas dan banyaknya tahu digoreng membuat cipratan minyak keluar dari wajan hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Api semakin membesar dikarenakan angin kencang dan menjalar ke bangunan yang mudah terbakar. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng, Pak. Angin besar ya? Angin besar, gak keburu kematiin. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah, tapi tidak merembet ke yang lain dan gudang makanannya. Beruntung, api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Seorang pegawai alami sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Petugas memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, atap dari teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah ambruk. 3 orang luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit.
Itu sudah ambulan. Untuk ambulan medis bisa berobat. Ambulan medis bisa langsung rapat. Untuk para parent bisa menjaga anak-anaknya dahulu. Jangan sampai melapat. Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Atau cepat-cepat jauh mengamankan. Akibatnya 2 pekerja terjepit bagian tangannya. Namun keduanya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Brebes. Kedua korban luka dilarikan ke RSUD Brebes guna mendapatkan perawatan. Jadi kan pernah runtuh, itu kan ya kan pernah viral ya. Itu kan saya kan karena betulan itu. Terus kan disuruh mandor kan disuruh bongkar semua ya. Di sana kan udah retak semua. Di sana udah retak. Bangun begitu bangun, saya tahu itu kotak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Tapi kejepit. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Yang satu tuh tangannya tuh kejepit sama itu berupa corang. Lagi kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini ada kelalaian atau bagaimana, ini nanti akan kita pelajari lagi. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.